Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yab'udu ayyakuna mithla hadzainil la'inaini kana ya'rifani butlana madda'ayah walakin hamalahumal batar wal asharru 'alal juhudi wa 'alad di'a'i ma laysa lahuma bihaqq wa wajada lidzalika mawdi'an min sakhafatil munqadina lahuma wal mud'inina li ta'atihima. Wala yab'udu, dan tidaklah jauh, ayyakuna mithla hadzainil la'inaini, untuk ada lagi muncul oknum atau orang-orang yang semisal dengan dua yang terlaknat di atas. Siapa dua yang terlaknat di atas? Yang dimaksud yaitu pernyataan Namrud dan pernyataan Fir'aun. Oke. Pada ayat di atas kan Namrud mengatakan ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim menjelaskan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud dia juga menimpali, qala ana uhyi wa umit. Kalau begitu aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Itu pernyataan dari Namrud. Kemudian yang kedua pernyataan dari Fir'aun, ya, yang disebutkan pada ayat terakhir yang kita baca pertemuan sebelumnya, alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah aku adalah raja Mesir yang mana sungai-sungai ya itu mengalir di bawah kekuasaanku. Apakah kalian tidak menyaksikan? Jadi dua orang ini adalah contoh yang mengklaim dirinya sebagai penguasa, sebagai Tuhan. Wala yab'udu, dan tidak jauh kemudian akan bermunculan yang semisal dua orang di atas ini. Artinya akan bermunculan lagi orang-orang yang semisal atau yang menyerupai Fir'aun dan Namrud. Kana ya'rifani butlana ma da'ayah, sebenarnya keduanya Fir'aun dengan Namrud, mereka berdua sebenarnya tahu bahwa klaiman mereka itu adalah batil, tidak benar. Ya, kenapa? Ya, karena mereka ada di titik di mana walaupun mengaku sebagai Tuhan, namun tidak dapat dipungkiri dia secara realita tidak mampu untuk mengelak dari kekurangan, dari kelemahannya, dari ketidakberdayaannya. Buktinya Fir'aun, dia yang mengaku bahwa Mesir sampai aliran sungai itu berada di bawah genggamannya, artinya dia yang mengatur, ya, yang mengurus semuanya. Tapi faktanya dia malah tidak dapat untuk membela diri pada saat Allah tenggelamkan di Allah tenggelamkan di Laut Merah. Mana yang katanya Tuhan dia? Berarti dia ya Tuhan palsu yang tidak bisa mengelak dari kekurangan, dari kelemahannya. Namrud juga begitu. Dia justru oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pelajaran dengan seekor nyamuk yang hanya bersayap separuh. Ya. Nyamuk yang bersayap separuh itu mendekat masuk dari hidungnya lalu terus menggerogoti hingga ke otaknya dan
nyamuk itu hanya akan berhenti untuk terus mencabik-cabik, ya, mengorek-ngorek otak dari Namrud hanya apabila ditamparkan, dipukuli dengan sendal di kepalanya. Ya, pada akhirnya dia dipukuli hingga pecahlah dan mati si Namrud yang sombong ini. Artinya mereka berdua walaupun mengaku mengklaim dirinya sebagai Tuhan, namun sama sekali tidak dapat memungkiri mereka, ya, sebenarnya tahu kalau pernyataan yang diungkapkan itu adalah batil. Walakin hamalahumal batar wal asyar alal juhud, akan tetapi yang menjadikan mereka tidak mengakui akan kebatilan apa yang mereka sampaikan itu adalah karena kesombongannya, karena pengingkarannya. Ya, karena yang diangkat dirinya ingin menonjol, lalu dia mengungkapkan ungkapan, pernyataan yang bertolak belakang dengan kodrat dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya lemah, yang sifatnya butuh kepada Allah. Wa 'alad di'a'i ma laysa lahuma bihaq, dan juga mereka tahu sebenarnya bahwa apa yang mereka klaimkan itu tidak benar. Wa wajada lidzalika mawdi'an min sakhafatil munqadin lahuma wal mud'ainina li ta'atihim. Jadi hanya karena mereka mengejar popularitas, ya, supaya mendapatkan sanjungan, mendapatkan simpati, ya, dari orang-orang. Qala Allah Ta'ala fi sya'ni Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. Fastakhaffa qaumuhu fa'ata'u innahum kanu qauman fasikin. Fastakhaffa qaumahu, lalu kemudian Fir'aun merendahkan kaumnya, artinya dia menindas, fa'ata'u, sehingga kaumnya pun mentaatinya. Innahum kanu, sungguhnya mereka, qauman fasikin, adalah orang-orang yang fasik. Wa balagona annahu hina talaba min qaumihi ayyajriya lahum an-nil, dan disampaikan bahwasanya pada saat datang kaumnya kepada Fir'aun untuk meminta supaya Nil dialirkan, karena sempat dulu Nil itu sempat kering, sempat kemarau panjang, padahal sungai Nil itu adalah sumber yang menentukan kemakmuran kehidupan Mesir, itu sungai Nil asalnya. Jadi kalau sungai Nil mati, maka kehidupan di Mesir itu juga akan terganggu, akan terancam. Sehingga pada saat sungai Nil itu kering, maka mereka datang kepada Fir'aun, ya, ayyajriya lahumun Nil, untuk kembali Fir'aun supaya bisa kembali memberikan atau mengalirkan, ya. Kalau memang Tuhan kan dia punya kemampuan untuk mengalirkan. Hina hubisa anhum, pada saat lama tidak turun hujan sehingga air sungai Nil itu mengering. Kharaja bihim summa khala anhum, maka untuk menjawab pertanyaan atau permohonan mereka ini, suatu malam Fir'aun keluar di tempat yang sepi. Wa ja'ala yamrahu khadzahu fit turab, dan dia memukul-mukulkan pipinya ke atas tanah, ya. Wa yas'alu wa yatadarra'u wa yad'u Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Artinya ketika rakyatnya datang minta diturunkan hujan, ya waktu itu belum ada hujan buatan, ya, maka Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa selain dia akhirnya pada suatu malam menembus kegelapan, dia keluar dari istana, ya, ke padang pasir. Di situ dia sujud, di situ dia minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia ternyata masih membutuhkan pertolongan. Fa inda dzalika ajrallahu biqudratih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Fir'aun dan mengalirkan kembali Nil dengan kekuasaan Allah, ya. Bahkan waktu itu malaikat menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Allah akan menurunkan kepadamu hujan, tapi ingat, nanti ketika datang utusan Allah kepadamu, maka engkau harus mengikutinya. Fir'aun mengangguk dan dia sepakat dengan perjanjian itu, tapi nyatanya tidak. Pada saat datang Nabi Allah yang Allah kirim kepadanya, itu Nabi Musa dan Nabi Harun, dia tetap
menentang, dia tetap membangkang. Jadi Allah tetap mengabulkan permohonan Fir'aun itu yang minta bantuan hujan. Tapi istidrajan li'aduwi. Allah mengabulkan hujan, permohonan Fir'aun itu bukan karena Fir'aun ya doanya mustajab, enggak, tapi itu sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musuhnya. Apa itu istidraj? Yaitu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para musuhnya untuk semakin diangkat, untuk semakin direndahkan. Artinya oleh Allah, apa yang menjadi kehendaknya diikuti dulu, diikuti, ya. Sedangkan nanti kalau sudah di puncak ketinggian, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Jadi Allah ikuti apa yang menjadi kehendaknya, Allah kabulkan apa yang menjadi cita-citanya, tapi pada endingnya untuk direndahkan. Itu namanya istidraj. Diangkat untuk dihempaskan. Ya, tentu orang semakin tinggi kan dia akan semakin melayang. Tapi ingat, kalau dijatuhkan juga akan semakin hancur, akan semakin terhina. Ya. Faqala Fir'aunu inda dzalika liqaumi, maka Fir'aun ketika hujan kembali turun, dia mengatakan, analladzi ajraituhu lakum, ini aku yang mengalirkan air sungai kepadamu. Fabana dzalika sihhata ma dzakarnah wa tahta hadhil kalimatu asrarun la yajuzu ida'uhal kutub. Jadi Fir'aun tetap mengklaim bahwa hujan yang diturunkan itu karena dia. Wa alamu annal kalama fi hadhil fusul qad dakhala ba'duhu fi ba'din wa ma'anihi mutaqarribah. Ketahuilah bahwasanya pembahasan dalam fasal ini terkadang maknanya yang satu dengan yang lain itu berdekatan. Walam nadhkur fi jumlatihi ma yata'allaqu bi i'rabi hadhil kalimah, dan kami tidak menyebutkan ya apa-apa yang berkaitan dengan i'rab kalimat ini, tentang hukum-hukumnya, keutamaannya, bil qasdi walaisa gharaduna, dan bukanlah tujuan kita di kitab ini untuk membabarkan, untuk menjabarkan tentang i'rab. Wa hasbuka min syarhil hukmi wal fadilah, dan cukuplah penjelasan dari kalimat ini, kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah, ya. Annal kafira bihadhil kalimah, annal kafira bihadhil kalimah halalud dam wal mal mukhalladun fi nari jahannam abadal abad, wa annal insana ya'ishu kafiran billahi sab'ina sanatan mathalan fa idza qalaha mu'taqidan li ma'nah usima damuhu wa maluhu. Yang cukuplah menjadi keutamaannya bahwa orang kafir yang memusuhi Islam dan tentu dia mengingkari kalimat ini, maka dia diancam oleh Allah mukhallad finnar, kekal di neraka, ya. Dan ketika orang yang kafir itu taruhlah 70 tahun hidup dalam kekafiran, tapi jika dia mengucapkan satu kalimat ini, la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka tidak boleh diganggu hartanya, darahnya, ya, kehormatannya. Bahkan wa kharaja min dzunubihi, dan keluarlah dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti pada saat ibunya melahirkan dia. Artinya ini adalah salah satu bentuk keutamaan yang menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Walau laqiyallahu ta'ala 'abdun bidzunubil awwalina wal akhirin wa ma'adzalika la yusriku bihi syai'a. Bahkan kalau ada orang yang dia wafat atau berjumpa dengan Allah dengan melakukan dosanya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, namun selagi dia tidak mensekutukan Allah, lakana yughfaru lahu insya wa in aqabahu bidzunubih kanat uqubatan munqadiyatan li'annahu la yakhludu finnar. Tapi selagi dia masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni, ya, jika Allah berkehendak. Dan walaupun dia disiksa, namun siksanya itu masih ada akhirnya, selagi dalam hatinya masih ada la ilaha
la ilaha illallah. Li'annahu la yakhludu finnari ahadun min ahli tauhid. Karena tidak akan kekal berada di neraka orang yang di dalam hatinya masih ada kalimat tauhid. Jadi orang kalau masih ada kalimat tauhid dalam hatinya, walaupun masuk neraka, itu tidak akan selamanya. Ya, tidak akan selamanya. Wal muwahhid, sedangkan orang yang bertauhid huwal mu'taqidu, yaitu orang yang meyakini limakna hadhil kalimatis syarifah, terhadap makna dari kalimat yang mulia ini, yakni makna dari la ilaha illallah. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, sehingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya aku adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, dan jika mereka telah melakukan itu, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dari kami harta dan darah mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan kebenaran Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini terkadang disalahpahami oleh orang-orang sahabat-sahabat kita di grup sebelah. Jadi mereka menjadikan ayat ini untuk membunuh, ya. Karena mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi, membunuh manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya berarti boleh kita memaksa orang lain untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Ini pemahaman yang salah, ini salah besar. Dari sisi apa salahnya? Satu, yang diperintahkan di sini adalah Nabi, bukan kita. Nabi, ini khusus Nabi, aku diperintahkan. Nabi tidak mengatakan umirna, tapi umirtu, aku diperintahkan. Itu Nabi yang diperintahkan. Satu. Yang kedua, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Nah, di sini kalau kita belajar ilmu nahwu, kalimat atau kata an-nas itu adalah lafadz ma'rifat. Lafadz ma'rifat artinya tertentu yang ditandai dengan alif. Alnya al-ma'rifat. Seandainya menggunakan tanpa alif al tanpa alif lam, umirtu an uqatila nasan misalnya. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia, untuk memerangi manusia, baru berarti semua manusia. Ya. Tapi di sini menggunakan alif lam, yaitu alif lam ma'rifat yang bermakna tertentu. Siapa yang dimaksud manusia? Maknanya adalah manusia orang kafir, ya, orang kafir Makkah yang memerangi Nabi. Maka salah besar kalau kemudian menjadikan ayat ini sebagai alasan atau hujjah kita untuk memerangi orang lain atau untuk memaksa membunuh orang lain untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena hadis ini satu untuk Nabi. Buktinya Nabi mengatakan umirtu, aku diperintahkan, bukan kami, ya. Aku berarti hanya Nabi. Yang kedua, menggunakan an-nas. An-nas di sini kata nas menggunakan alif lam. An-nas yang bermakna khusus, berarti manusia khusus. Siapa yang diperangi? Yaitu orang-orang kafir Makkah waktu itu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan kebenaran Islam. Artinya boleh membunuh orang lain, ya, dalam agama jika Islam yang membenarkan. Tapi itu juga tidak serampangan, ada kaidahnya. Apa kebenaran Islam? Contoh, ada orang yang sudah menikah berzina, ya, terbukti di hadapan saksi 4, maka dia dihukum rajam, ya, dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Jadi dibunuhnya di sini adalah bihaqqil Islam, karena Islam yang mengatur. Tapi itu tidak sembarangan juga, bukan sembarangan orang bisa melakukan itu atas pelaksanaan yang diselenggarakan oleh hakim. Satu, yang kedua, ya, tidak boleh kemudian dilakukan oleh sembarangan orang, walaupun orang tuanya sendiri misalnya. Walaupun ya ada anaknya mencuri misalnya. Ya, maka tidak boleh orang tua bertindak langsung main potong tangan, ya. Karena akan kacau nanti kehidupan sosial kalau begitu, ya. Yang boleh melakukan adalah hakim. Adapun Nabi
Beliau bersabda tentang Sayyidah Fatimah, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, Siti Fatimah mencuri, seandainya kata Nabi, maka aku sendiri yang akan motong tangannya. Bukan berarti Siti Fatimah mencuri, enggak, seandainya. Kan kita tahu kan bagaimana kecintaan Nabi terhadap Siti Fatimah. Jadi seandainya Siti Fatimah mencuri, Nabi sendiri yang akan memotongnya. Tapi di sini Kanjeng Nabi posisinya sebagai seorang pemimpin, ya, beliau sebagai seorang pemegang kebijakan, ya, seorang hakim lagi, penegak hukum kalau sekarang. Jadi diatur sedemikian rupa di dalam agama. Wa fihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di antaranya juga sabda Nabi bahwa barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Wa fihi, dan juga Nabi bersabda walaisa ala ahli la ilaha illallah wihsyatun fi kuburihim. Bahwasanya bagi ahli la ilaha illallah tidak ada yang namanya ketakutan, ya, di dalam kuburnya. Wala fi nusyurihim, juga tidak ada ketakutan pada saat kebangkitannya. Wa ka'anni bihim wa qad kharaju min kuburihim yanfadduna turaba min ru'usihim yaquluna alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Seolah-olah mereka pada saat dibangkitkan oleh Allah, orang-orang ahli la ilaha illallah ini, mereka walaupun sudah terkubur, ya, sekian lama dalam debu, ya, tapi mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami kesedihan, inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Wa fihi annahu yusahu birajulin fatamuddalahu tis'atun wa tis'una sijlan minal khotoya. Kullu sijlin maddal basar fatatruhu fi kaffatis sayyi'a fayakulul haq innalaka indana hasanah fatakhruju lahu bitaqatun maktubun fi la ilaha illallah fatatruhu fil kaffatil ukhra fatarjahu bis sajalati kulliha. Al haditsu bi makna. Juga ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang dia setelah dihitung, dia sambil, ya, dihitung, dibentangkan pada dia lembaran-lembaran kitabnya, ya, itu sebanyak 99 keburukan. Artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kullu sijlin, setiap lembar keburukan itu maddal basar. Ya, setiap lembar keburukan catatannya itu sepanjang mata memandang. Fatatruhu fi kafatis sayyi'at, lalu kemudian dilemparkan di timbangan keburukan. Fayaqul haq, lalu Allah berfirman innalaka indana hasanah, tapi kamu masih punya satu kebaikan. Fatukhraju lahu bitaqatin, lalu dikeluarkan satu kertas lagi, maktubun fiha, satu kartu yang di situ tertulis la ilaha illallah. Di situ ada la ilaha illallah. Fatutrahu fil kafatil ukhra, lalu diletakkan di timbangan yang 99 tadi. Fatarjahu bisajalati kuliah, maka yang satu ini bahkan lebih mengungguli dari yang 99 kebaikan. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Athaillah, dan telah menyebutkan Syekh Ibnu Athaillah fi Miftahil Falah, dalam kitabnya Miftahul Falah. Ibnu Athaillah Sakandari ini, beliau juga di samping hikam juga punya kitab namanya Miftahul Falah. Beliau menyebutkan tentang keutamaan kalimat ini. Summa inna jami'al manafi wal fawaid al-murattabah ala hadil kalimat. Sungguhnya semua manfaat, faidah yang ada pada kalimat ini, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, la yadhkuru bi syai'in minha min farqin man farraqa baina syahadataini li anna hukmahuma wahidah. Artinya bahwa orang yang memisahkan antara dua kalimat tauhid itu tidak dikatakan sempurna, artinya kurang, karena dua kalimat syahadat, yaitu syahadat Rasul dan syahadat tauhid, ya, la ilaha illallah syahadat tauhid, Muhammad Rasulullah syahadat Rasul, ini tidak dapat dipisahkan. Wa man aqarra bi syahadati tauhid, maka barang siapa yang hanya mengakui syahadat tauhid, hanya mengakui la ilaha illallah, wa ankara syahadata lir Rasul, tapi dia tidak mau mengakui syahadat Rasul Muhammad Rasulullah, falaisa min ahli tauhid, maka dia belum dikatakan dari kalangan ahli tauhid. Wal kalamu fi man yakfuru bir rasul wa yu'minu bi wahdaniyatillah ta'ala.
Wa ammal mu'min bil wahdaniyah wa risalah, adapun orang yang beriman dengan kemahatunggalan Allah dan dengan kerasulan Nabi, falaisa alaihi ba'sun idza qala, maka tidak mengapa jika dia mengatakan la ilaha illallah dan tidak diikuti dengan syahadatir rasul. Wala yafutuhu bisababi dzalik syai'un minal khairat, dan tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari kalimat ini. Fa'lam dzalik wa fil babi furu'un wa daqa'iq, dan dalam bab ini masih ada cabangan-cabangan dan makna-makna yang lembut lagi. Lawis taksoinaha, jika kami hitung semua, la dhaqa anha mujalladun dokhmun, maka akan menghasilkan tulisan yang tebal. Wal maksudul isyara ila syai'in min ma'ani kalimat tauhid, sedangkan makna utama kita dalam penyebutan ini adalah untuk menyebutkan makna dari la ilaha illallah. Oke, demikian dulu kajian kita hari ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.